gitu ya. Jadi misalnya irigasi, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sarana infrastruktur lain gitu ya yang mendukung produksi serta distribusi pangan. Kalau di aspek lingkungan nanti berkaitan dengan kondisi yang lebih luas gitu ya, yang terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, kemudian gangguan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem pangan. Jadi kalau kita sederhanakan, tentu nanti aspek fisik itu akan membantu memastikan pangan itu bisa diproduksi dan disalurkan, sementara nanti aspek lingkungan itu akan menentukan apakah sistem pangan itu bisa bertahan dalam kondisi alam yang berubah atau terganggu, ya. Ini adalah outline kita hari ini. Tentu pembahasan kita dibagi menjadi dua bagian besar. Itu adalah aspek fisik yang pada materi ini akan difokuskan pada irigasi dan infrastruktur, gitu ya. Kemudian aspek lingkungan nanti akan diarahkan kepada perubahan iklim dan bencana alam. Jadi alur berpikirnya nanti dari sisi aspek fisik kita akan melihat bagaimana sarana nyata itu mempengaruhi produksi dan distribusi pangan. Sedangkan di aspek dari sisi lingkungan nanti kita akan melihat bagaimana perubahan dan gangguan itu akan mempengaruhi stabilitas sistem pangan. Ya, kita mulai dari aspek fisik. Jadi dalam ketahanan pangan kita tahu bahwa aspek fisik dapat dipahami sebagai kondisi sarana dan prasarana nyata gitu ya, yang mendukung keberhasilan sistem pangan. Artinya ketika kita bicara aspek fisik, kita tidak sedang bicara tentang konsep yang abstrak gitu ya, tetapi sesuatu yang memang langsung terlihat dampaknya di lapangan. Jadi misalnya apakah air itu tersedia untuk sawah, apakah hasil panen itu nanti bisa diangkut, apakah akses ke pasar itu lancar, apakah distribusi pangan itu bisa menjangkau daerah terpencil. Jadi aspek fisik nanti berperan sebagai fondasi praktis gitu ya dari ketahanan pangan. Tanpa fondasi ini tentu produksi itu akan terganggu, distribusi itu akan tersendat, dan pada akhirnya ya akses pangan masyarakat itu akan menjadi lemah ya. Dengan kata lain tentu ketahanan pangan yang kuat itu akan memerlukan sistem fisik yang berfungsi gitu ya, bukan hanya kebijakan yang bagus di atas kertas saja. Oke, kemudian ini adalah sarana irigasi gitu ya. Secara visual ini memperlihatkan bahwa air itu bukan hanya unsur alam biasa gitu ya, tetapi memang komponen yang sangat strategis dalam sistem pangan ya. Nah, bagi sektor pertanian tentu terutama tanaman pangan seperti padi misalnya, ya air adalah syarat utama produksi gitu ya. Kalau air itu tidak tersedia cukup atau distribusinya tidak lancar, ya maka produktivitas pertanian akan langsung terganggu ya. Oleh karena itu tentu pembangunan irigasi itu bukan sekedar proyek fisik lagi, tetapi merupakan investasi ketahanan pangan. Jadi irigasi itu memungkinkan petani itu tidak sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Artinya irigasi itu membantu menciptakan kepastian dalam produksi ya. Nah, kalau petani itu hanya bergantung pada hujan gitu ya, tanpa irigasi, kira-kira menurut kalian apa risiko utamanya terhadap sistem pangan? Bagaimana? Kalau petani itu bergantung curah hujan aja, atau pada hujan aja, tanpa ada irigasi misalnya, risikonya apa nanti terhadap sistem pangan? Bisa gagal panen nggak sih Pak? Karena kan kalau padi di Indonesia kan rata-rata Hmm. mengandalkannya air ya Pak biar si padi tumbuh. Kalau misalkan Hmm. hanya mengandalkan curah hujan saja kan ketika sedang musim kemarau kan akan kekurangan sekali sama air ya. Uh, Itu kan bisa ngakibatin panen gagal juga. Jadi
nanti distribusi padi juga kan berkurang gitu Pak. Oke, Jadi bisa harga padi malah jadi lebih mahal. oke. Ya, terima kasih Alif Ardiansyah gitu ya. Ya, memang jadi ketergantungan penuh pada hujan itu tentu akan membuat pertanian itu sangat rentan gitu ya terhadap ketidakpastian cuaca artinya kan ya. Dalam kondisi normal pun hasilnya kan bisa tidak stabil gitu ya. Apalagi kalau musim hujan itu terlambat misalnya atau curah hujan itu berkurang atau terjadi kemarau panjang. Ya, risiko utamanya adalah turunnya produktivitas gitu ya dan meningkatnya kemungkinan gagal panen tadi. Kalau ini terjadi di banyak wilayah, maka ya tentu ketersediaan pangan akan terganggu, kemudian harga bisa naik dan akses masyarakat terhadap pangan juga ikut melemah. Jadi irigasi itu nanti berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian produksi pangan tadi. Oke, jadi kemudian salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan itu adalah dengan pembangunan irigasi ya. Disebutkan bahwa latar belakang pembangunan irigasi itu adalah karena petani itu sangat bergantung pada air hujan gitu ya dalam mengaliri lahannya. Nah, ini berarti kalau negara itu tidak membangun sistem pengairan yang baik, maka pertanian itu akan sangat rentan terhadap musim dan perubahan cuaca, gitu kan ya. Nah, tujuan irigasi itu dijelaskan sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan air bagi keperluan pertanian. Nah, di sini kita harus paham bahwa air dalam pertanian itu bukan hanya soal ada atau tidak ada gitu ya, tetapi juga soal jumlahnya yang cukup, waktunya yang tepat gitu ya, dan pengaturannya yang berjalan baik ya. Nah, kemudian sawah yang mengalami kekeringan, maka dampaknya adalah turunnya produksi atau bahkan gagal panen tadi ya. Jadi kan ketika hal itu terjadi secara luas, maka ketahanan pangan itu akan ikut menurun. Jadi hubungan irigasi dengan ketahanan pangan itu sangat langsung. Air cukup misalnya ya berarti produksinya lebih stabil. Ketika produksi itu lebih stabil, ya ketersediaan pangan akan lebih terjaga gitu ya. Ketersediaan terjaga, ya tentu sistem pangan akan lebih kuat. Maka irigasi itu bukan sekedar fasilitas pertanian, tetapi salah satu instrumen penting gitu ya untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Berarti menurut kalian mana yang lebih penting untuk pertanian? Berarti luas lahan atau kepastian air? Kan yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang luas lahan gitu ya. Ya itu juga penting kan. Tapi mana yang lebih penting? Luas lahan atau kepastian air untuk pertanian? Luas lahan atau kepastian air? Gimana? Izin jawab Pak. Ya silakan Alif. Kalau menurut saya, soalnya kan Hmm. Indonesia kan termasuknya negara tropis ya Pak.
Hmm, yang mana sangat-sangat membutuhkan sekali tanaman itu dengan air. hmm, Misalkan kalau lahannya luas tapi tanahnya rusak, terus nggak ada air sama sekali kan tak berpengaruh sekali sama air ya, berpengaruh sekali sama tanaman. Kalau misalkan lahannya sempit tapi airnya bagus, kan eh, bisa memanfaatkan dengan lahan yang sedikit, tapi kan produksi tanaman juga bakal banyak juga. Jadi menurut saya lebih mending persediaan air sih Pak. oke. Ya, terima kasih ya Alif. Jadi benar ya, jadi jawaban yang paling tepat memang kita tidak bisa memungkiri gitu ya bahwa luas lahan juga penting gitu ya, kepastian air juga penting. Tetapi memang kepastian air itu nanti sangat menentukan apakah lahan itu benar-benar produktif tadi kan ya. Di lahan hanya akan menjadi potensi gitu ya, sedangkan air itu akan memungkinkan potensi itu diwujudkan menjadi hasil panen nyata. Nah, dalam sistem pangan, produktivitas itu kan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi oleh kemampuan lahan itu untuk mendukung tanaman tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, tentu dalam banyak kasus, lahan yang tidak terlalu luas tetapi memiliki irigasi yang baik gitu ya, bisa lebih produktif daripada lahan luas yang kekurangan air. Oke. Kemudian di slide ini menyederhanakan hubungan yang tadi kita bahas. Kalau produktivitasnya itu menurun dan gagal panen itu meningkat, tentu akibatnya akhirnya adalah ketahanan pangan itu akan turun. Nah, ini akan terlihat tampak sederhana gitu ya, tetapi sangat penting sebagai logika dasar. Jadi ketahanan pangan itu kan tidak jatuh tiba-tiba gitu ya. Biasanya ketahanan pangan itu turun melalui jalur-jalur misalnya ya kalau airnya tidak cukup, hasil panennya menurun, ketersediaannya berkurang, harga naik misalnya, atau akses masyarakat itu menjadi melemah misalnya. Jadi satu gangguan fisik seperti kekurangan air itu sebenarnya bisa menimbulkan efek berantai ke seluruh sistem pangan. Artinya kalau kita ingin menjaga ketahanan pangan ya, kita tidak boleh menunggu sampai krisis itu terjadi. Jadi kita harus menjaga faktor-faktor fisik dasarnya lebih dahulu. Nah, kalau produktivitas ini menurun ya atau produktivitas pertanian itu menurun di banyak daerah sekaligus misalnya, ya, kira-kira pilar ketahanan mana yang paling cepat terganggu kalau produktivitas pertanian itu menurun? Kira-kira pilar ketahanan mana yang paling cepat terasa, paling cepat apa namanya, terganggu? Ketersediaan pangan Pak. Kenapa ketersediaan? Karena ya, Hmm, apa yang mau diproduksi lagi gitu Pak dari pangan, karena produksinya aja menurun. Jadi nah, akan berpengaruh sekali sama ketersediaan pangan yang mana ya akan berkurang juga gitu Pak. oke, ya, ya memang ya. Jadi yang paling cepat biasanya adalah ya memang ketersediaan tadi. Karena ketika produksi itu yang menurun gitu ya kan berarti kan pasokan pasokan itu kan berkurang ya, pasokan langsung itu kan berkurang. Tetapi dampaknya tentu kan tidak berhenti di situ gitu ya. Ketika pasokan itu turun, harga kan akan cenderung naik ya, sehingga nanti masyarakat itu akan ikut terganggu. Jika kondisi ini terus nanti berlangsung lebih lama atau terjadi terjadi lebih luas gitu ya, maka ya stabilitas sistem pangan juga ikut melemah. Jadi penurunan produktivitas itu sebenarnya dapat memicu gangguan berantai gitu ya, dari ketersediaan lalu nanti ke akses baru nanti ke
stabilitas. Oke, sekarang kita ke aspek fisik lainnya, yaitu adalah infrastruktur, ya. Jadi di sini ditampilkan jalan, tol, jembatan, pelabuhan, bandara, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya soal memproduksi pangan, gitu ya, tetapi juga soal bagaimana pangan itu bergerak. Gitu ya. Pangan yang diproduksi di satu wilayah itu harus bisa sampai ke wilayah lain, gitu ya, dengan cepat, dengan aman, dengan biaya yang wajar, gitu ya, dengan distribusi yang merata, gitu kan ya. Maka infrastruktur infrastruktur transportasi ataupun logistik itu menjadi sangat penting. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, bahkan tol laut itu semuanya mempengaruhi gitu ya, apakah pangan itu dapat didistribusikan dengan baik atau tidak. Gitu ya. Jadi produksi yang tinggi di suatu daerah tentu belum belum tentu itu akan memperkuat ketahanan pangan nasional kalau infrastruktur distribusinya lemah. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan itu pelabuhan tadi, jalan tadi, tol laut dan bandara gitu ya. Ya tentu agar pangan tadi bisa terdistribusi secara merata. Nah, ini sangat penting karena ketahanan pangan itu bukan soal barang tersedia di gudang gitu ya atau di sentra produksi ya. Ya, ketahanan pangan itu baru bermakna kalau pangan itu benar-benar sampai ke masyarakat kan. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa memang kalau jalan dan jembatan dalam kondisi bagus, maka distribusi pangan itu berjalan lebih cepat kan. Ongkos ongkos distribusinya dapat ditekan dan harga pangan itu menjadi lebih murah. Jadi infrastruktur itu berpengaruh langsung gitu terhadap kecepatan distribusinya, efisiensi logistiknya, sampai ke stabilitas harga dan pada akhirnya tentu daya beli masyarakat gitu kan ya. Nah, akses dan jalan yang bagus itu tentu akan menciptakan daya saing daya saing perekonomian gitu ya dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan artinya tentu infrastruktur itu tidak hanya membantu pangan dari sisi distribusi aja, tetapi juga memperkuat kondisi ekonomi yang mendukung akses pangan. Kemudian di slide ini juga memperjelas lagi bahwa pembangunan bandara, pelabuhan, dan tol itu sangat penting untuk pemerataan distribusi pangan di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat yang di pulau terpencil itu seringkali kebutuhan pangannya kan tidak tercukupi gitu ya. Bukan semata-mata pangan itu tidak ada, gitu, tetapi memang karena distribusinya tidak merata, aksesnya sulit, dan harga pangannya mahal. Nah, ini poin yang ya sangat penting gitu ya dalam ketahanan pangan Indonesia sebagai negara kepulauan gitu ya. Kita kan tidak bisa memakai logika daratan tunggal gitu. Distribusi pangan di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh geografi. Oleh karena itu tentu infrastruktur di daerah seperti Papua, Maluku dan di wilayah kepulauan lainnya itu menjadi sangat strategis. Dengan adanya pelabuhan, bandara ataupun tol laut tadi, ya diharapkan kebutuhan pangan masyarakat itu dapat lebih terpenuhi gitu kan ya. Distribusinya akan lebih merata dan perbedaan harga antar wilayahnya ya tidak terlalu tajam. Jadi infrastruktur dalam konteks ini bukan sekedar pembangunan fisik biasa, tetapi memang alat untuk memperkuat keadilan distribusi pangan antar daerah. Jadi ketahanan pangan nasional itu belum bisa disebut kuat kalau masih ada wilayah yang secara geografis terus tertinggal dalam akses terhadap pangan. Nah, kalau harga pangan di wilayah terpencil itu jauh lebih mahal gitu ya dibanding dengan kota besar, itu tuh sebenarnya lebih tepat dibilang masalah produksi atau masalah distribusi.
Gimana? Kalau harga pangan di wilayah terpencil misalnya jauh lebih mahal misalnya dibanding yang di kota besar, itu tuh sebenarnya masalah produksi atau masalah distribusi? Izin menjawab, Pak. Masalah distribusi, Pak. Ya silakan, siapa dulu nih? Salwa apa Raffi? Silakan. Ya, mungkin jawabannya sama ya, Pak ya. Itu lebih ke masalah distribusi. Karena mungkin kalau dari produksinya itu bakal tetap sama, cuman kalau untuk ke daerah-daerah terpencil itu masih ada beberapa infrastruktur yang mungkin juga akses jalannya masih belum bagus. Jadi makin lebih banyak transportasi lain lah gitu. Jadi proses distribusinya itu bakal lebih meningkat lagi untuk biaya distribusinya seperti itu. Biaya logistiknya juga jadi lebih meningkat, Pak, karena ke daerah-daerah terpencil. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Raffi. Ya, Salwa gimana? Ada yang mau tambahkan? Mungkin sudah cukup, Pak, karena pendapat saya sama dengan Raffi. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi memang gitu ya dalam banyak kasus itu memang lebih dekat pada masalah distribusi gitu ya dan konektivitas gitu ya. Daerah terpencil itu kan sering bukan sama sekali tidak punya pangan kan. Dia bukan sama sekali tidak punya pangan, tetapi pasokannya yang tidak lancar gitu ya. Pilihan komoditasnya terbatas dan biaya logistiknya tadi sangat tinggi tadi. Tentu akibatnya harga pangan di tingkat konsumen itu menjadi jauh lebih mahal. Nah ini kan menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional itu tidak cukup dinilai dari stok di tingkat pusat, tetapi juga dari pemerataan distribusi antar daerah. Oleh karena itu tentu pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, jalan, dan tol laut itu menjadi sangat strategis. Ya, oke. Jadi sampai sini kita kan sudah melihat gitu ya bahwa dari sisi aspek fisik ada dua hal yang sangat mendasar dalam ketahanan pangan. Tentu adalah irigasi tadi. Irigasi ya yang menjaga kepastian air dan stabilitas produksi kan ya. Infrastruktur itu yang memastikan pangan itu bisa didistribusikan secara cepat, merata, dan dengan biaya yang lebih efisien. Maka dari pembahasan tadi kita bisa belajar bahwa ketahanan pangan itu tidak hanya soal banyaknya pangan yang diproduksi, tetapi juga soal apakah ada sistem fisik yang memadai untuk menopang produksi dan penyaluran pangan itu tadi ya. Oke, kemudian setelah kita membahas aspek fisik, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu adalah aspek lingkungan. Kalau aspek fisik tadi lebih menekankan pada sarana nyata seperti irigasi dan infrastruktur, maka aspek lingkungan itu berbicara tentang kondisi alam yang lebih luas gitu ya. Yang seringkali memang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, tetapi sangat menentukan keberhasilan sistem pangan. Nanti di dalam materi aspek lingkungan kita akan fokus pada dua hal utama, yaitu adalah perubahan iklim dan bencana alam. Yang keduanya ya penting gitu ya, karena memang ketahanan pangan itu sangat bergantung pada kestabilan lingkungan. Ketika lingkungan itu berubah secara ekstrim atau terganggu, ya maka produksi, distribusi, akses, bahkan daya beli rumah tangga itu bisa ikut terguncang. Jadi kalau kita tadi bicara tentang bagaimana sistem fisik itu menopang pangan, sekarang kita bicara tentang bagaimana kondisi alam itu bisa mendukung atau justru merusak sistem pangan itu. Nah, ini ditampilkan peta proyeksi gitu ya, peta proyeksi perubahan curah hujan atau pola iklim di Indonesia gitu ya. Secara visual, peta ini menunjukkan bahwa perubahan iklim itu tidak terjadi secara abstrak gitu ya, tetapi punya pola spasial yang nyata gitu di berbagai wilayah. Artinya dampak dampak perubahan iklim itu tidak seragam gitu ya. Ada daerah yang bisa mengalami musim kering lebih panjang gitu ya. Ada yang curah hujannya meningkat, ada yang lebih rentan terhadap banjir, dan ada yang lebih rentan terhadap kekeringan.
Nah, ini penting dalam ketahanan pangan karena memang sistem pangan itu kan sangat bergantung pada pola musim gitu ya. Ketika pola musim mulai bergeser dan sulit diprediksi, maka petani itu akan kehilangan kepastian kapan harus nanam, kapan harus panen gitu. Berapa air yang tersedia dan jenis tanaman apa gitu yang paling aman untuk dibudidayakan. Jadi peta ini mengingatkan kita bahwa perubahan iklim itu adalah ancaman yang nyata yang perlu dibaca secara ilmiah dan diantisipasi secara kebijakan. Dengan kata lain, ya perubahan iklim itu membuat sistem pangan itu menjadi semakin bergantung gitu ya pada kemampuan kita untuk membaca risiko lingkungan. Nah, di slide ini itu dijelaskan bahwa perubahan iklim itu adalah kondisi yang ditandai oleh berubahnya pola iklim dunia gitu ya, yang menimbulkan fenomena cuaca yang tidak menentu, khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Gitu ya. Nah, definisi ini penting karena memang perubahan iklim itu kan berbeda dengan perubahan cuaca biasa gitu ya. Jadi cuaca biasa itu berubah harian, tetapi kalau perubahan iklim itu berbicara tentang pola jangka panjangnya. Ya, di sini dijelaskan penyebab utamanya yaitu adalah meningkatnya akumulasi gas pencemar gitu, gas pencemar di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan berbagai gas buang industri gitu ya. Nah, konsentrasi gas-gas yang tinggi ini memerangkap panas matahari yang dipantulkan bumi ke atmosfer. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca tadi. Gitu kan ya? Efek rumah kaca. Jadi, dalam konteks ketahanan pangan, penjelasan ini penting agar kita paham bahwa ya memang gangguan pangan akibat perubahan iklim itu bukan datang secara kebetulan, tetapi merupakan konsekuensi gitu ya dari perubahan sistem lingkungan yang dipicu oleh siapa? Ya tentu oleh aktivitas manusia. Jadi perubahan iklim itu bukan hanya urusan suhu yang naik gitu ya, tetapi perubahan sistem ekologis yang akhirnya masuk ke persoalan produksi pangan, ke persoalan musim dan keberlanjutan pertanian gitu ya. Nah, sekarang mengapa perubahan iklim itu dalam konteks ketahanan pangan tidak cukup dipahami sebagai perubahan cuaca biasa? Itu kenapa kira-kira? Mengapa perubahan iklim dalam konteks ketahanan pangan itu tidak cukup dipahami hanya sebagai perubahan cuaca biasa? Gimana? Kenapa perubahan iklim itu dalam konteks ketahanan pangan tidak cukup gitu ya dipahami sebagai perubahan cuaca biasa? Ya tentu kan kalau cuaca itu kan berubah dari hari ke hari gitu ya. Tapi kalau perubahan iklim itu kan perubahan pola jangka panjang yang tentu akan mempengaruhi sistem lingkungan secara lebih mendasar kan. Nah, dalam ketahanan pangan ini penting karena pertanian itu kan memerlukan kepastian musim. Memerlukan kepastian musim, suhu yang relatif sesuai dan curah hujan yang mendukung gitu ya.
Nah, ketika pola-pola itu berubah secara terus-menerus dalam jangka panjang, maka petani akan kehilangan kepastian dan sistem pertanian itu menjadi lebih rentan. Jadi perubahan iklim itu bukan sekedar cuaca yang aneh sesaat gitu, tetapi memang perubahan struktur lingkungan yang berpengaruh besar gitu ya terhadap sistem pangan. Kemudian di sini menjelaskan dua gejala iklim global yang sangat sering dibahas gitu ya dalam konteks di Indonesia gitu. Itu adalah El Nino dan La Nina. Disebutkan bahwa perubahan iklim global itu akan mengakibatkan dapat memicu gejala El Nino dan La Nina tadi. Secara sederhana, ya El Nino itu adalah meningkatnya suhu air laut di atas normal di Samudra Pasifik. Kalau La Nino itu adalah turunnya suhu air laut di bawah suhu normal di Samudra Pasifik. Kemudian dijelaskan bahwa dampaknya terhadap Indonesia saat El Nino, ya Indonesia akan cenderung mengalami kekeringan. Sedangkan saat La Nina, Indonesia cenderung mengalami curah hujan yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan banjir. Nah, bagi ketahanan pangan gitu ya, dua gejala ini sangat penting karena keduanya sama-sama berisiko gitu ya. Kekeringan itu mengancam pasokan air dan produksi pertanian, banjir ya merusak sawah gitu ya, merusak tanaman, merusak infrastruktur dan pasca panen misalnya. Jadi baik El Nino maupun La Nina menunjukkan bahwa masalah lingkungan itu bisa datang dalam bentuk kekurangan air maupun kelebihan air. Kemudian di sini dijelaskan lebih konkret lagi gitu jalur dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Pertama, tentu perubahan iklim itu mengakibatkan pergeseran awal musim. Tentu ini membuat petani kan sulit gitu ya, menentukan kapan musim hujan, kapan musim kemarau gitu ya. Padahal pertanian itu sangat memerlukan merugikan tadi. Kemudian yang ketiga, kemudian pasokan air untuk lahan pertanian dan sawah itu akan menjadi berkurang. Nah, ini menghubungkan aspek lingkungan dengan aspek yang tadi sudah kita bahas ya, aspek fisik yang tadi sudah kita bahas. Artinya, semua kondisi ini itu kan berdampak pada produktivitas pertanian dan mengancam ketahanan pangan nasional akhirnya ya. Jadi, perubahan iklim di sini bukan hanya latar belakang lingkungan, tetapi faktor yang secara langsung itu merusak kepastian produksi pangan. Kalau irigasi adalah alat untuk menjaga produksi, ya maka perubahan iklim itu adalah tantangan besar yang dapat melemahkan efektivitas alat itu. Oke, dalam situasi perubahan iklim, apa yang paling sulit bagi petani? Kekurangan air, kelebihan air, atau ketidakpastian musim? Kalau dalam situasi perubahan iklim, yang lebih sulit apa bagi petani? Kekurangan air, kelebihan air, atau ketidakpastian musim? Izin menjawab lagi Pak. Ya, silakan Raffi. Tadi itu ketidakpastian musim sama kekurangan air apa ya? Ya, kekurangan air, kelebihan air, ketidakpastian musim, mana yang lebih sulit dari tiga itu? Kalau menurut saya ketidakpastian musim Pak. Karena seperti yang tadi Bapak bilang, itu pergeseran musim itu baik musim kemarau ataupun hujan itu
bikin para petani itu harus membaca pola baru yang membuatkan normal barulah bagi mereka untuk bisa menyusun penanaman kembali ataupun panen. Terus juga pola cuaca yang nggak yang nggak sesuai ini, yang nggak teratur, itu juga bisa bikin dari segi penanaman inovasi atau teknologi yang secara udah tradisional itu bisa nggak berguna lagi, Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih Raffi untuk jawabannya. Ya gitu ya. Jadi kalau disuruh milih tadi kekurangan air, kelebihan air, ataupun ketidakpastian musim, ya sebenarnya tiga-tiganya sulit gitu ya bagi petani. Memang, tetapi dalam banyak kasus ketidakpastian musim itu menjadi masalah yang sangat berat. Mengapa? Tentu karena petani itu kan sangat bergantung pada waktu gitu ya. Mereka harus menentukan kapan memanen, kapan menumpuk, kapan mengairi, kapan apalagi ya kapan memanennya lagi gitu ya. Kalau musim itu menjadi sulit diprediksi, maka keputusan-keputusan itu menjadi penuh risiko. Kekurangan air dan kelebihan air itu memang merusak gitu ya. Tetapi ketidakpastian musim itu membuat petani itu sulit untuk mengantisipasi kedua kondisi ekstrim itu. Ya. Kemudian ini menampilkan skema yang memperlihatkan bahwa perubahan iklim itu mempengaruhi pertanian dari banyak jalur sekaligus. Ya, di sini terlihat ada beberapa faktor kayak misalkan gelombang panas atau pest atau drought gitu ya, atau misalnya desertification, atau ada freshwater decline for irrigation, misalnya biodiversity loss, misalnya hingga ke penurunan tenaga kerja dan dampak kesehatan manusia gitu ya. Nah, semua jalur-jalur ini tentu akan bermuara pada satu titik utama, yaitu adalah turunnya produktivitas pertanian. Nah, ini sangat penting untuk dipahami karena perubahan iklim itu bukan hanya soal suhu yang naik sekali lagi gitu ya, tetapi ia berdampak nanti ke air irigasi, serangan hama, degradasi lahan, penurunan kualitas tanah, kesehatan manusia dan seterusnya. Jadi perubahan iklim itu jadi perubahan iklim itu bekerja secara sistemik ya, mempengaruhi pertanian bukan hanya dari satu pintu tetapi dari banyak pintu sekaligus. Itulah sebabnya nanti dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan seringkali lebih luas gitu ya daripada yang terlihat di permukaan. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa perubahan iklim itu juga membuat dampak sosial ekonomi gitu ya, bukan hanya dampak teknis pada lahan dan produksi. Disebutkan beberapa dampaknya kayak kalau lihat di sini, penurunan hasil pertanian, penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi, harga bahan produk menjadi tidak stabil, perubahan distribusi hasil pertanian, meningkatnya jumlah penduduk yang berisiko kelaparan gitu ya. Nah, ini poin yang sangat penting. Ketika pertanian itu terganggu, maka yang berdampak bukan hanya petani gitu ya, tetapi juga ya pasar, harga, rumah tangga, daya beli, dan pada akhirnya ya kondisi gizi masyarakat. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa petani itu harus menyiasati lahannya gitu ya, agar tidak terlalu mengalami kerugian, dan salah satu langkahnya yang disebut di sini adalah dengan mitigasi yang bersifat lokal. Kemudian di sini perubahan iklim itu harus dicegah mulai dari tindakan kita sendiri gitu ya. Kita sendiri seperti tidak membuang limbah sembarangan dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, dalam konteks akademik tentu kalimat ini penting gitu ya untuk menunjukkan bahwa ketahanan pangan itu tidak hanya memerlukan kebijakan makro, tetapi juga perubahan perilaku pada level lokal dan individu. Kalau perubahan iklim itu menurunkan hasil pertanian, siapa yang pertama kali paling merasakan dampaknya? Petani, konsumen, atau pemerintah?
Gimana? Kalau perubahan iklim itu menurunkan hasil pertanian, siapa yang pertama kali paling merasakan dampaknya? Petani, konsumen, atau pemerintah? Izin menjawab Pak, kalau tidak salah yang pertama kali mengalami merasakan dampaknya yaitu petani. Petani? Kenapa petani? Kenapa kira-kira? Ada penjelasannya enggak? Karena mohon maaf Pak, Iya. karena bisa jadi kan pendapatan petani yang tadinya panen itu harusnya sekian, tapi kalau misalnya ada kerusakan iklim kan hasil panennya jadi berkurang, jadi pendapatan petaninya juga bisa berkurang atau mungkin hilang. Jadi kebutuhan sehari-harinya juga menjadi sulit dipenuhi gitu Pak, atau biaya menanam kembalinya juga belum kembali gitu. Oke, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih Salwa. Ya, jadi memang kalau bicara siapa yang paling terdampak, gitu ya, ya semuanya terdampak gitu ya. Tetapi memang urutannya yang berbeda gitu ya. Nah, petani tadi yang dibilang Salwa tadi biasanya memang merasakan dampak paling awal kan ya. Karena hasil panennya tadi jadi menurun, biaya menjadi bertambah, dan risiko usahanya menjadi meningkat. Nah, setelah itu baru konsumen itu merasakan dampaknya. Melalui apa ya? Jadi harganya menjadi naik gitu ya. Harganya yang naik atau pasokannya yang menjadi menurun. Nah, dalam tahap selanjutnya, pemerintah juga akan ikut menanggung tekanannya. Karena kan harus menjaga stabilitas pasar gitu ya. Melindungi masyarakat yang rentan, kemudian merespon gangguan ketahanan pangan gitu ya. Jadi perubahan iklim itu menjalar dari tingkat produksi ke tingkat rumah tangga dan kemudian ke tingkat kebijakan. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke topik kedua gitu ya dalam aspek lingkungan, itu adalah bencana alam. Nah, di sini tampilkan berbagai bentuk gitu ya bencana alam. Mulai dari tsunami, kekeringan, kemudian banjir, ada letusan gunung berapi, ada tanah longsor, kerusakan lahan, sampai ke badai gitu ya. Nah, di sini ditegaskan bahwa ancaman terhadap ketahanan pangan itu bisa datang dari banyak jenis bencana. Dan di Indonesia ini sangat relevan karena kita memang berada di wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Bencana alam penting untuk dibahas dalam ketahanan pangan ya karena dampaknya tidak berhenti pada kerusakan fisik sesaat gitu ya, tetapi bisa menghancurkan produksi pangan, cadangan pangan, distribusi, mata pencaharian, dan akses rumah tangga terhadap kebutuhan dasar. Jadi ketika kita bicara bencana alam, kita sebenarnya sedang bicara tentang ancaman terhadap keberlanjutan sistem pangan masyarakat. Nah, di sini dijelaskan dampak dari bencana alam, ya, atau dijelaskan bahwa bencana alam itu merupakan salah satu aspek lingkungan yang mempengaruhi ketahanan pangan. Dampaknya ya bisa langsung, bisa secara tidak langsung. Kerusakan langsung pada sektor pertanian tentu mencakup rusaknya misalnya infrastruktur atau sistem irigasinya yang rusak, kandang ternaknya misalnya, atau kapal penangkap ikan, ataupun infrastruktur pasca panen. Nah, ini menunjukkan bahwa bencana alam itu kan tidak hanya menghantam sawah atau ladang gitu kan ya, tetapi memang seluruh rantai pangan dari hulu sampai hilir. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa ketika sektor pertanian sebagai penyedia pangan utama itu tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ketahanan pangan itu akan terganggu. Jadi satu bencana besar ya bisa menimbulkan efek domino gitu ya. Produksi rusak, distribusi terganggu, pasokan menurun, harga naik, sampai akhirnya akses pangan masyarakat itu melemah. Kemudian di slide ini menjelaskan sisi lain gitu ya yang sangat penting
yaitu dampak tidak langsung bencana alam terhadap ketahanan pangan. Nah, disebutkan bahwa bencana yang merusak sektor pertanian itu juga berdampak pada pilar aksesibilitas pangan melalui pengaruhnya terhadap sektor ekonomi, gitu ya. Nah, FAO juga menyebutkan gitu ya bahwa sebagian besar kerugian ekonomi akibat bencana yang terkait perubahan iklim itu berasal dari sektor pertanian. Lalu dijelaskan bahwa kerugian itu meliputi tentu penurunan hasil produksi, ya, kemudian peningkatan biaya produksi, pendapatan yang lebih rendah, dan pengeluaran tidak terduga gitu ya untuk pemulihan pasca bencana. Akibatnya akhirnya adalah daya beli masyarakat, daya beli rumah tangga kan berkurang gitu ya. Akses pangan terbatas, tabungan yang berkurang, terjadilah kerawanan pangan. Nah, ini sangat penting untuk dipahami karena kadang orang mengira setelah bencana selesai, masalahnya juga selesai gitu kan ya. Padahal yang sering paling berat itu justru fase setelahnya. Ketika rumah tangga itu harus bertahan dengan penghasilan yang turun gitu ya dan kebutuhan yang meningkat akibat bencana alam tadi. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa bencana alam itu seringkali lebih berat dampaknya bagi rumah tangga miskin kalau dibandingkan dengan rumah tangga mampu? Gimana? Mengapa bencana alam seringkali lebih berat dampaknya bagi rumah tangga miskin dibanding dengan rumah tangga yang lebih mampu? Ya. Mengapa bencana alam seringkali lebih berat berdampak bagi rumah tangga miskin dibanding rumah tangga yang lebih mampu? Izin jawab, Pak. Ya, Alif, gimana? Kalau menurut saya kan, kalau untuk rumah tangga miskin biasanya kan mereka yang pernah dijelaskan oleh Bapak juga, yang sebelum-sebelumnya kan mereka lebih mengutamakan apa yang mereka bisa makan ya pada saat itu. Mereka aja pas saat tidak ada krisis saja makanya masih terbatas kan. Apalagi saat yang benar-benar lagi krisis, semuanya berdampak krisis gitu Pak. Jadi apalagi mereka mau menyimpan cadangan makan atau pendapatan mereka juga sedikit juga kan. Jadi menurut saya kalau rumah tangga miskin bakal lebih berdampaknya gitu Pak. Sedangkan kalau rumah tangga yang mampu kan biasanya mereka sudah ada planning gitu Pak. Jadi sudah ada persediaan makanan, uang gitu-gitu Pak. Jadi walaupun lagi sedang ada krisis pangan yang mengakibatkan harga naik, mereka masih mampu beli gitu Pak. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Alif Ardiansyah. Jadi ya benar ya. Jadi rumah tangga miskin itu ya biasanya memiliki istilahnya bantalan ekonomi yang tipis gitu ya. Jadi mereka itu memiliki tabungan yang terbatas. Cadangan pangannya juga terbatas dan memang seringkali sangat bergantung pada pendapatan harian atau musiman. Nah, maka ketika bencana itu datang, mereka bukan hanya kehilangan hasil produksi atau pekerjaan kan ya, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk membeli pangan. Sementara itu, biaya pemulihan justru meningkat, ya kan? Akibatnya mereka lebih cepat jatuh ke kondisi yang rawan pangan.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa dampak lingkungan itu selalu berinteraksi dengan kerentanan sosial ekonomi. Baik, jadi kita sudah sampai di bagian akhir pertemuan hari ini gitu ya. Kalau kita simpulkan pada pertemuan ini kita melihat bahwa aspek fisik dan lingkungan itu sangat menentukan ketahanan pangan. Dari sisi aspek fisik kita belajar bahwa irigasi itu menjaga kepastian air dan produksi kan ya. Infrastruktur itu menjaga distribusi, efisiensi logistik, dan pemerataan akses pangan. Kalau dari aspek lingkungan, kita melihat bahwa perubahan iklim itu mengganggu pola musim, mengganggu pola air, dan produktivitas pertanian. Ya, kemudian El Nino dan La Nina tadi itu memperlihatkan bagaimana gejala iklim global itu berdampak nyata pada produksi pangan di Indonesia. Dan bencana alam itu dapat merusak sistem pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pelajaran penting dari pertemuan hari ini itu adalah bahwa ketahanan pangan tidak bisa dibangun hanya dengan produksi yang tinggi, tetapi juga memerlukan sarana fisik yang memadai, sistem distribusi yang baik, lingkungan yang dijaga, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan serta gangguan alam. Kalau tidak stabil ya maka sistem pangan itu akan mudah rapuh gitu ya. Kalau tidak ya maka sistem pangan itu akan mudah rapuh ketika berhadapan dengan kekeringan, banjir, kemudian bencana atau perubahan musim yang tidak menentu. Baik, sekarang pertanyaan terakhir dari saya. Kalau kalian diminta untuk memilih mana yang lebih menentukan dalam jangka panjang, pembangunan fisik pangan atau kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan? Mana kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, Raska, silakan. Kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan pembangunan fisik saja, itu apa ya, lebih rentan aja gitu, Pak. Soalnya kalau fisik kan kita bisa apa kita ingin, tapi kalau lingkungan kan kita harus bisa beradaptasi lah buat bisa nyesuaiin biar bisa barengan gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Raska Syauki. Ya, jadi kalau disuruh milih mana yang lebih menentukan pembangunan fisik pangan atau kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, ya keduanya sama-sama penting gitu ya. Tetapi memang tadi kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan itu akan menentukan keberlanjutannya gitu ya. Kalau pembangunan fisik misalnya seperti irigasi, jalan, pelabuhan, dan bandara, itu ya memang sangat penting untuk menopang produksi dan distribusi gitu ya. Tapi kalau sistem itu tidak dirancang untuk menghadapi perubahan iklim, kekeringan, banjir, dan bencana alam, maka ya tetap akan rapuh gitu ya. Jadi pembangunan fisik itu membangun kapasitasnya, sedangkan adaptasi lingkungan itu akan menjaga agar kapasitas yang sudah dibangun itu tidak mudah runtuh, gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman kalau ingin membangun ketahanan pangan yang kuat, ya kita tidak cukup hanya menambah produksi gitu ya. Kita juga harus memastikan ada air yang cukup, infrastruktur yang mendukung, lingkungan yang terjaga, dan sistem yang siap menghadapi perubahan iklim serta bencana. Karena pangan itu pada akhirnya bukan hanya soal apa yang ditanam dan dipanen gitu ya, tetapi juga soal di mana diproduksi, bagaimana ia dialirkan, dan seberapa kuat ia bertahan terhadap perubahan alam tadi. Baik, ada yang tanyakan terkait pertemuan hari ini? Sambil saya absen ya. Kalau ada silakan open mic aja. Muhammad Fatih, ada? Muhammad Fatih?